Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan kelas ini. Kelas apa ya? Saya menganggapnya kelas corona ini. Karena mungkin masuk Stikom ini, masuk Undika ini belum pernah ke kampus ini. Mulai kuliah di zaman corona ini ya. Jadi tapi saya lihat semangat ya, kuliahnya semangat, maka saya senang sekali. Ya, contoh hari ini aja sudah banyak yang bersemangat dengan menyalakan kameranya on cam. Ini luar biasa. Ini yang saya suka. Artinya kalian sudah tahu bagaimana kuliah di zaman seperti ini. Ya, yang sering kali kan menganggap bahwa kita kuliah ya karena memang beda ya. Dulu mungkin beberapa yang biasa offline terus kemudian karena pandemi sehingga di rumah jadi seakan-akan nggak kuliah. Ya, ada teman yang bilang bahwa sambil layah-layah loh, jadinya ya secara psikologis kurang bersemangat untuk kuliah misalnya. Nah, kalau kemudian misalnya meski pakai HP yang seperti dilakukan sama siapa tadi Rehan ya, Ya, Pak. tapi saya yakin HP-nya diletakkan di meja ya, menggunakan stand atau apa sehingga tetap seakan-akan masih kuliah ya. Tapi kalau kemudian sambil layah-layah belum mandi lagi, jadi kesannya kayak dengerin radio gitu. Saya kadang paham, karena saya kadang-kadang nggak paham. Oke teman-teman, saya terus terang senang sekali pagi ini, apalagi cuaca di rumah saya dan mungkin juga di rumah kalian. Nggak tahu kalau yang di luar Surabaya dan Sidoarjo ya, apakah juga hujan ya. Namun pagi ini cukup cerah meskipun masih mendung. Semoga kondisi ini membuat kita tidak tambah malas menarik selimut lagi, tapi bersemangat untuk kuliah. Setelah 2 pekan kita berpisah, kalian berjibaku dengan belajar dan menempuh UTS. Namun sebelum kita mulai, seperti biasanya, yang harus kita lakukan adalah berdoa dulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kita ya teman-teman, nanti setelah kalian lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan sebelumnya. Untuk UTS memang belum saya koreksi semua, jadi mohon maaf, mungkin insya Allah setelah ini mungkin saya akan koreksi hari ini atau minggu inilah, targetnya udah selesai ya. Ada yang mungkin yang ditanyakan terkait pertemuan atau mungkin terkait dengan public speaking? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan perkuliahannya pagi ini. Sebelum UTS atau apa yang kita sudah pelajarin sekarang ini adalah terkait menjadi public speaker ya, karena mata kuliahnya memang public speaking, yaitu bicara di muka umum, di muka publik. Maka memang saya kepinginnya kalian siap untuk bicara di muka umum ya. Bicara di muka umum yang kita tahu nantinya ya mungkin jadi orator, jadi anggota DPR ya, mungkin jadi pembicara seminar kayak gitu ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah lah kalian melakukannya juga nanti ya, mungkin ke depan. Tapi yang jelas yang akan nanti kalian hadapi selama perkuliahan ke depan ini adalah kalian presentasi di kelas, presentasi yang berhadapan dengan sedikit orang ya, minimal teman kalian sekelas ya, bukan yang misalnya kayak kemarin kita belajar jadi MC itu mungkin akan banyak ya audiensnya ya, tapi yang nanti yang jelas ya setelah kita kuliah atau nanti ya bahkan sekarang dan mungkin jelas karena kalian adalah semester awal ya, semester selanjutnya adalah kalian pasti akan banyak presentasi di kelas ya, presentasi di kelas. Maka saya setuju mata kuliah public speaking ini kalian pelajarin di awal karena nanti ini berguna ya, berguna yang nanti akan kalian pakai selama perkuliahan jelas. Maka di dalam
hari ini, di dalam perkuliahan hari ini dan selanjutnya mungkin 2-3 pertemuan kita akan fokus bagaimana melakukan presentasi ya, presentasi di lingkup yang kecil ya, misalnya kelas, terus kemudian menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Kenapa ini saya ajarkan? Karena ini yang jelas kita nanti akan sering lakukan dibanding misalnya kalian jadi MC atau mungkin jadi public speaker. Ya meskipun mungkin iya ya nanti, apalagi misalnya nanti kalian misalnya apa namanya jadi ikut KKN misalnya ya, terjun ke desa, mungkin akan bicara seperti itu. Tapi yang jelas ya, hari ini di kuliah lain atau mungkin nanti di semester selanjutnya nanti kalian pasti akan melakukan presentasi ya, ini dengan menggunakan PowerPoint. Dan pengalaman saya bekerja dengan teman-teman lulusan DKV, ini kebanyakan mereka tidak lihai atau tidak punya kemampuan untuk presentasi dengan PowerPoint ya. Jadi mereka kurang pede, padahal ini jelas ya, jelas pekerjaan kalian. Artinya seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, misalnya kalian harus mempresentasikan logo yang kalian buat. Ini mungkin ya orangnya nggak banyak ya, mungkin kliennya mungkin 2-3 orang ya, dan kalian presentasi dengan PowerPoint ya. Ini yang saya lihat ini karena nggak begitu yakin, jadinya logo yang mungkin sudah bagus itu ditolak oleh mereka. Ini kan sayang sekali, karena bukan masalah logonya, tetapi kalian tidak bisa mempresentasikan ya buah pikir kalian, apa yang mau disampaikan dalam logo ini kepada para klien. Maka mulai pertemuan ini mungkin 2-3 pertemuan ya, kita akan lebih fokus yaitu untuk presentasi di ruang lingkup kecil, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Ketua kelasnya sudah hadir belum ini? Tak kelihatan saya. Iya, Pak. Oh, hadir. Sudah terlihat di kalian PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Yang saya namakan sebagai presentation art ya, seni berpresentasi ya. Mengapa kita perlu memperbaiki presentasi kita ya, karena memang nanti ini akan banyak berkaitan dengan kalian ya. Saya harap setelah ini kalian mempraktekkan ini, karena ini pengalaman saya, ini saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya, dan ini memang ya, itu yang terjadi ya. Apa yang dimaksud dengan presentasi ya? Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang public speaking ya, bicara di muka umum ya, memang kita nanti juga bicara di muka umum, cuma kalau normalnya bicara di muka umum tidak perlu kadang-kadang presentasi. Maksudnya kalian tidak perlu menggunakan alat peraga, entah misalnya poster atau zaman dulu OHP, yang sekarang PowerPoint. Kalian ngomong ya, seperti kayak yang kalian kemarin tunjukkan di tugas kalian itu yang public speaker, mereka ngomong, atau yang sering saya sampaikan di TED itu, TED.com itu, ya cuma mereka ngomong, ya kemampuan ngomong ya, ya kayak MC itu juga itu ngomong ya, nggak ada PowerPoint-nya, ya, nah itu. Ya. Sedangkan kalian ini sekarang harus melakukan presentasi, menjelaskan ya. Jadi kalau di sini pengertian presentasi adalah sebuah proses yang memperlihatkan dan menjelaskan ya konten sebuah topik kepada audiens. Jadi di sini presentasi adalah proses untuk memperlihatkan dan menjelaskan ya isi informasi yang berkait dengan sebuah topik kepada audiens ya. Jadi lebih fokus lagi presentasi, dan ini yang kita akan banyak lakukan baik selama kalian kuliah ini dan nanti mungkin setelah kalian kerja ya, akan banyak melakukan presentasi. Sederhananya kadang-kadang misalnya kalian kalau di kantor saya itu kadang-kadang apalagi di kayak ini ya, akhir tahun ini biasanya kita diminta untuk mempersiapkan apa yang mau kita rencanakan di tahun depan ya. Mungkin tahun ini masih kacau gara-gara pandemi,
saya yakin setelah ini banyak perusahaan yang mau kembali lagi kayak dulu, bahkan mungkin lebih giat lagi ya. Lah di akhir tahun ya biasanya kita ngadakan retreat atau ngadakan workout gitu ya, di luar kota, di villa dan macam-macam, itu yang melakukan presentasi ya, entah prestasi yang sudah kita lakukan selama setahun ini dan melakukan perencanaan ke tahun depan ya. Nah itu jadi itu, dan bahkan kalau yang nanti kalian lakukan nanti di selama kuliah ini ya, kalian presentasi misalnya berkait dengan tugas atau sebuah sebuah topik yang diminta sama dosen untuk menjelaskan itu. Beberapa presentasi ya pasti kalian sudah tahu menggunakan PowerPoint. Kalau Apple itu pakai Keynote kalau nggak salah. Terus kemudian kalau OpenOffice, Impress ya. OpenOffice ini adalah Microsoft Office yang sifatnya free ya, freeware ya, atau mungkin shareware ya. Artinya kalian bisa menggunakan aplikasi itu dengan gratis, tak perlu berbayar ya. Beda dengan PowerPoint yang berbayar. Sebentar. Siapa yang di sini kecuali yang punya Apple, saya nggak tahu ya. Siapa yang punya Apple di sini? Yang pakai Apple? Saya Pak, saya punya Apple Pak. Pakai Apple ya, Rehan ya? Kayak tablet gitu, tab gitu Pak. Oke, saya mau tanya, seperti komputer Windows ya, Microsoft ya, itu kan ada Office-nya. Di Apple ada Office-nya nggak? Kalau di tab itu kayaknya nggak ada Pak. Kalau di nggak ada ya. Iya. Yang asli, yang di komputer, kamu di tab ya, iPad berarti ya? Iya Pak, saya di tab. Kalau yang komputer, siapa yang punya komputer Mac? Saya Pak, Mac. Ya, Ikro. Office-nya itu sudah ada nggak di dalam itu? Sudah ada Pak, sudah lengkap semua Pak. Itu memang kita beli sudah diberi Office atau kamu install dulu? Di Office Pak, dari sana. Oh sudah asli, itu asli original? Original Pak. Jadi nanti langsung. Jadi kalau kita beli komputer Mac otomatis sudah ada Office-nya ya? Iya Pak, sudah ada Office-nya. Itu semuanya atau hanya kamu aja? Semuanya Pak, kalau ini. Oh gitu. Ya, oke. Terus kemudian yang saya tanya ke teman-teman yang pengguna Windows, Office kalian legal, Office kalian legal atau enggak ini? Ilegal Pak Mas Yam. Legal kamu? Ilegal. Oh ilegal, bajakannya. Legal, Pak. Siapa yang legal? Nggak ada ya? Saya Pak. Oh, kamu pakai Windows juga, Bro? Iya Pak, saya PC-nya pakai Windows, terus kalau laptop Mac Pak. Oh gitu. Office-mu juga legal? Alhamdulillah legal Pak. Dulu beli Windows kalian dapat Word juga Pak. Oh begitu. Ya, bagus ya. Berarti hanya sedikit orang yang pakai Office-nya yang legal. Mungkin saya nggak tahu. Coba kalian datang ke perpustakaan, ya mahasiswa yang kalian kan barusan masuk Undika ya, coba kalian ke perpustakaan. Saya nggak tahu, saya ini contoh Office saya ini adalah dapat dari kampus ya. Seingat saya datang ke perpustakaan, terus kemudian saya urus gitu, terus kemudian saya dapat tapi kalian tinggal bisa bawa flash disk sih. Nah, berikan flash disk, kemudian kalian berikan serial number ya, jadi silakan pakai dan itu nggak masalah ya. Sedangkan kalau Windows punya saya itu, Windows ini adalah asli ya, ketika saya beli sudah diberi Windows. Memang Office kan nggak ada, makanya saya juga heran sama Ikro kok bisa. Biasanya memang yang diberi sama perusahaan komputer itu otomatis di dalamnya sudah ada Windows-nya ya, yang sekarang baru-baru, apalagi yang mahal. Tapi yang Office-nya ini jarang ya. Nah, kalau saya dulu ketika laptop saya masih belum diberi Windows, itu dulu saya mau pakainya Windows-nya ada Windows Insider Preview. Windows Insider Preview ini legal ya, dan free, kalian menggunakannya free. Tapi itu masih eksperimentalnya Microsoft, jadi masih belum stabil. Sedangkan untuk Office, saya menggunakan OpenOffice ya. Itu kalau saya.
Nah, saya berusaha seperti itu supaya kalau bisa ya, kalau memang ada aplikasi yang kira-kira cocok, silakan menggunakan legal ya. Contoh misalnya Office ya. Office saya menggunakan Open Office ya. Gitu. Terus kemudian untuk pengetikan itu saya menggunakan Notepad++ itu supaya legal juga. Oke. Presentasi sekarang ini ya ada 300 juta PowerPoint pengguna di dunia ini, berarti cukup banyak ya. Terus kemudian ada 30 juta presentasi tiap harinya. Oh, banyak sekali nih, 30 juta presentasi setiap harinya ya. Dan mungkin semakin waktu ya semakin banyak ya. Kemudian ada 1 juta presentasi yang sekarang yang sedang terjadi seperti saya ini ya. Ini kan juga on right now ya. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah dengan PowerPoint presentasi yang menggunakan PowerPoint ini yang harus kita perhatikan, dan insya Allah kalian tidak melakukan hal ini ya. Dulu-dulu mungkin kalian lakukan, tapi insya Allah dengan kita belajar ini jangan sampai ini berulang ya. Apa yang salah dengan PowerPoint kita atau presentasi yang dengan PowerPoint kita? Nah, ini ternyata kalau menurut ini saya ambil dari buku namanya Presentation Zen ya, Presentation dan buku yang baru tahu ketika saya baca itu ya, itu buku khusus tentang masalah presentasi dengan menggunakan komputer ya, tidak hanya PowerPoint. Bahkan kalau dia dipakainya Apple, tadi itu Apple apa tadi? Nah itu yang dia itu. Nah menurut dia ya, presentasi yang ada itu yang baik itu 5%, hanya 5%, 95% lainnya jelek ya, jelek kayak gitu. Kenapa kok jelek ya? Karena presentasi yang jelek itu ini bikin apa ya, bosan dan mengantuk ya, bikin bosan dan mengantuk. Kenapa ya? Ini contoh ya, ini sebelah kiri PowerPoint yang atau presentasi yang dibuat kebanyakan orang ya, seperti ini. Misalnya di sini menjelaskan tentang penggunaan internet. Di situ ada penjelasannya 75% dari kayak gini ya. Terus kemudian ada ada diagramnya. Coba bandingkan kalau kemudian kita perbaikin sebelah kanan itu. Ya. Nah, mana yang menurut kalian lebih enak? Kiri atau kanan? Kanan, Pak. Nah, kan? Ini contoh ya. Dan kebanyakan kita ya kiri ini ya, kebanyakan kita kiri ini. Contoh lagi. Nah, ini yang atas ya. Itu yang atas ya. The effectiveness of presentation of bullets ya, kayak gini. Ya. Itu dijelaskan seperti itu. People can read and listen effectively at the same time gitu. Nah, ini kayak gini juga membosankan. Tapi kalau kemudian dibuat seperti ini, sebelah kiri bawah, Dead by PowerPoint ya, atau mungkin judulnya bukan Dead by PowerPoint, tapi Sleep Sleep by PowerPoint atau Sleepy ya, apa Boring by PowerPoint ya, The Sound of One Room Mapping seperti ini ya, orang tertarik ya. Loh kok bisa lah, baru kita jelaskan yang kayak atas itu, bahwa people tidak membaca itu di otak kita. Jadi kalau kalian, nanti kita jelasin lebih detail. Gampangnya adalah kalian presentasi, nggak harus semuanya disampaikan di dalam PowerPoint. PowerPoint itu hanya alat bantu kita. Presentasi itu ada di otak kita. Ya. Ini cuma kita bandingkan bahwa PowerPoint itu juga bisa dibuat lebih menarik. Ya. Ini contoh yang atas ini. Ini saya ambil dari umum ini ya, dari internet ya, sebelah kiri itu. Nah ini saya perbaikin seperti ini. Nah akan lebih menarik seperti ini ya. I always think of public speaking as being a bit like jazz kayak gitu, dibanding kayak yang atas ya, speaking is like jazz gitu ya. Nah, apa yang membuat presentasi kita yang tadi itu sak ya, apa yang menjadikan sebuah presentasi sak
ya, jelek ya. Yang pertama, lihat, saya membuat PowerPoint ini hanya poin-poinnya ya, tidak saya masukkan semua karena penjelasan itu ada di otak saya. Maka coba kalian nanti melakukannya seperti apa yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang membuat tadi kayak presentasinya tadi itu seperti itu adalah satu adalah lack of preparation, persiapan yang kurang. Ya, persiapan yang kurang. Kalian meremehkan di dalam pembuatan PowerPoint. Kalian lebih fokus menyiapkan materinya misalnya. Contoh, saya memberikan tugas pada kalian, misalnya tugas mencari public speaker yang top di negara tertentu. Kemudian kalian membuat presentasi. Kalian lebih fokus di dalam pencarian itu. Setelah jadi, kalian bikin PowerPoint, yang kalian lakukan adalah copy paste, sehingga relatif lebih cepat. Ya. Padahal itu kurang ya. Orang melihat ya, kalau misalnya nanti kalian memang harus melakukan presentasinya, yang dilihat itu adalah PowerPoint, penjelasan itu ya, penjelasan. Maka harusnya PowerPoint itu yang lebih utama ya, yang lebih, karena itu yang dilihat ya, dibanding dengan misalnya tadi itu tugasnya ya, kalau misalnya ya. Karena nanti memang kalau saya dua-duanya saya nilai ya, ini saya nilai tapi PowerPoint-nya itu saya nilai. Bukan berarti bahwa PowerPoint ini adalah copy paste-nya dari dari dokumennya itu. Harusnya dokumen ini terpisah, PowerPoint terpisah ya. Karena bisa jadi misalnya ketika kalian nanti bekerja, ini nggak ada dokumen ya. Misalnya contoh kalian disuruh bikin logo. Ya, itu kalian harus menjelaskan kenapa logonya seperti ini, nggak ada dokumennya ya, karena masih tahap mungkin awal ya. Ketika mungkin misalnya sudah dipilih, sudah jadi, mungkin kalian baru bikin dokumen. Kalau saya dulu namanya house of style. Dokumen itu yang nanti digunakan sebagai manual ketika mereka membuat logo dan mengaplikasikannya. Jadi yang pertama, kurangnya persiapan. Kenapa kurangnya persiapan? Bisa saja adalah meremehkan, satu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya waktu. Sebenarnya saya tidak percaya kurangnya waktu, pengalaman saya ini ya. Waktu itu mesti cukup ya. Cuma yang terjadi adalah kalian melakukannya di apa istilahnya? Di detik-detik terakhir ya, di detik-detik terakhir ya. Misalnya dikumpulkan pagi hari saat kuliah, kalian baru membikinnya tadi malam. Ini banyak yang terjadi ya. Sehingga ngeprint aja baru dilakukan di kampus. Nah, itu kalau dulu kakak kelas kalian ya. Tugasnya dikumpulkan saat kuliah. Misalnya sekarang pukul 7:30. Bikinnya baru tadi malam. Ya jam 9 ya. Sekarang baru jam 9 karena kemudian dipepet, baru keluar ide-idenya sampai pagi ya. Jam 3 jam 4 selesai, tidur sebentar, berangkat kuliah, nggak sempat ngeprintnya di kantin ya, apa di mana, di lantai bawah yang sebelahnya lift itu kayak gitu ya. Jadi kurang persiapan. Jadi yang tadi pertama meremehkan ya, karena mungkin lebih penting dokumen bukan PowerPoint. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga, nah ini yang kita pelajarin sekarang, yaitu adalah tidak tahu bagaimana membuat presentasi yang baik, yaitu ya, nggak membuat ya. Maka sekarang kita akan lakukan ya selama mungkin 2-3 pertemuan. Kemudian yang kedua, kenapa presentasi kita kurang menarik, itu adalah tidak mengetahui audiens, ya, tidak mengetahui audiens. Siapa audiens kita? Ini sebenarnya kaitan dengan kemarin ya di public speaking ya. Public speaking tetap kita harus mengetahui siapa yang menjadi audiens kita ya. Ini kadang-kadang juga saya pakai kalau misalnya ini nanti audiensnya misalnya apa namanya, orang tua gitu. Orang tua lebih baik nanti saya bikin tulisan yang besar-besar, gambarnya nggak terlalu banyak ya, misalnya gambar umur ya, lebih main ke background aja, karena mereka kurang tertarik gitu. Tapi yang penting tulis jelas. Tapi untuk anak muda mungkin perlu foto-foto ya, perlu foto-foto, dan itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga ya, alat bantu visual yang kurang tepat ya, alat bantu visual yang kurang tepat ya. Salah satunya yaitu sebenarnya kita sudah menggunakan PowerPoint, tapi PowerPoint-nya tidak dioptimalkan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan PowerPoint ya. Kemudian yang keempat, ini contoh ya. Ini contoh, ini real sample, ini saya ambil dari internet ini. Seperti ini PowerPoint-nya. How typical is the life cycle of patron ya. Nah ini seperti ini akan kurang menarik ya.
Nah, terus kemudian berikutnya adalah, oh ya, sebentar. Yang keempat, ya kurang, oh ya tadi itu kayak gini, ini kurang menarik ya karena ya hanya teks saja, ya kayaknya copy paste dari dokumen seperti ini, kurang menarik. Kemudian sebab yang keempat adalah terlalu banyak material, ya terlalu banyak material. Kenapa terlalu banyak material? Yang saya lihat ini kebanyakan mereka takut tidak bisa presentasi, jadi dari dokumen di copy paste, ya di copy paste. Padahal sekali lagi bahwa ilmu itu di kalian, di otak kalian, bukan di dokumen atau apa di PowerPoint. PowerPoint hanya alat bantu, visual aid. Ya. Jadi hanya poin-poinnya, semuanya ilmunya itu, informasinya itu di otak kalian. Itu yang kalian sampaikan. Jadi nggak perlu dimasukkan semua, Kalau dimasukkan semua jadinya apa? Yaitu terlalu banyak seperti materi yang dimasukkan. Karena kalian takut nanti itu. Yaitu tadi alasannya yang tadi itu sebabnya karena kurang persiapan. Kurang persiapan apa? Karena tadi itu nggak disiapkan, ya, sehingga takut presentasi, jadinya semua materinya dimasukkan di dalam PowerPoint. Nah ini contoh, masa dimasukkan semua kayak begini, ya. Kemudian berikutnya sebab yang kelima adalah monoton, ya monoton. Monoton ini salah satu sebab itu adalah menggunakan template sebenarnya, ya. Saya sebenarnya kurang suka dengan menggunakan template, ya. Jadi biasanya kalau kita bikin PowerPoint yang kita lakukan adalah mencari template, ya, mencari tim, ya. Nah tim ini sebenarnya adalah membuat monoton karena pasti hampir sama, ya. Maka kalau saya lihat yang ini, yang presentasi yang hari ini saya presentasikan kalian ini nggak ada template-nya. Saya tidak menggunakan template, jadi blank. Ya, kalau yang biasa kita lakukan adalah memilih tim, baru kemudian nanti akan keluar judul sama layoutnya, kemudian kita masukkan di dalam layout ini. Harusnya kalian bebas, ya, kosong gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak fokus, ya. Kenapa tidak fokus? Karena tadi itu terlalu banyak material yang dimasukkan. Jadi nggak fokusnya kita nggak fokus, mereka apalagi, ya. Ingat bahwa kita punya kuasa di sini sebagai public speaker, sebagai presenter, kita yang punya kuasa. Artinya semua itu mereka melihat ke kita. Makanya kalau di pertemuan kedua kalau nggak salah saya tanyakan ketika apa yang menjadi orang takut, ya kalian bilang adalah mereka melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Itu nggak ada yang bikin grogi. Ya itu memang. Jadi presenter, jadi speaker, ya pasti diperhatikan. Nah ini, karena kita PowerPoint-nya kayak gitu tadi, mereka akan lebih banyak melihat PowerPoint dibanding kita. Nah ini yang akan membuat tidak fokus, ya ini tidak fokus. Ya. Nah itu ada 6 sebab kenapa PowerPoint-nya itu menjadi begitu kurang bagus, ya. Dan mengapa kita harus concern terhadap PowerPoint kita, ya. Tadi saya bilang mengapa kita harus memperbaiki PowerPoint kita atau presentasi kita, karena ternyata kebanyakan PowerPoint kita itu buruk, ya. Kenapa buruk? Ya membuat boring, kemudian tidak ngantuk dan macam-macam. Maka kita perlu perhatikan kenapa kita harus concern terhadap PowerPoint kita. Yang pertama adalah bisa mengurangi nervous, ya. Kemarin sudah saya sampaikan pertanyaan saya yang di pertemuan kedua kalau nggak salah, apa yang membuat orang takut bicara di muka umum, ya, claustrophobia, ya, adalah nervous, ya, gugup, tegang, ya, kalau ngomong gitu kelihatan tangannya gitu, ya. Ya ini karena kita nggak punya alat bantu, ya. Dulu misalnya saya masih belum mengenal PowerPoint, waktu misalnya SMA, SMP disuruh di depan kelas atau saya berbagai ikut lomba, ya kan, presentasi, ngeri banget gitu, ya. Karena melihat tadi itu orang melihat kita dan kita nggak ada alat bantu, mereka melihat ke kita. Dengan adanya PowerPoint, beban itu terkurangi oleh PowerPoint, ya. Saya bilang PowerPoint itu artinya presentasi, ya. Karena tidak berarti menggunakan membuat presentasi itu dengan PowerPoint. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi, kalau saya menyebut kata PowerPoint itu saya anggap sama dengan presentasi, karena
untuk bikin presentasi tidak harus menggunakan PowerPoint. Tadi sudah saya sebut ya. Nah, itu mengurangi beban ya, karena sebagian mungkin tidak melihat ke kita, sebagian melihat ke PowerPoint. Tapi jangan kemudian melihat PowerPoint terus ya, harusnya kembali lagi ke kita. Ya. Jadi dengan menggunakan PowerPoint itu mengurangi nervous, ya, mengurangi nervous, kita nggak terlalu grogi karena dilihatin terus. Ya. Kemudian yang kedua, ini apa namanya, membantu kita untuk tidak terlalu menghafal sampai detail. Ya, tidak perlu menghafal sampai detail. Sekali lagi, tadi kenapa orang memasukkan atau membuat PowerPoint yang bad tadi itu? Ya karena takut apa namanya, kurang persiapan sehingga materinya yang mau dijelaskan itu dimasukkan semua. Nah, karena ada beberapa detail ya. Lah, detail-detail itu bisa sih dimasukkan di PowerPoint karena ya itu tadi supaya kita nggak terlalu menghafal banyak ya. Misalnya berapa persen pengguna ini, kita mungkin nggak hafal ya, nanti ya itu bisa dimasukkan di PowerPoint. Beberapa detail-detail yang mungkin perlu dihafal dimasukkan di situ, tapi nggak perlu dimasukkan semua. Jadi itu membantu kita yang mungkin tidak mengetahui semua ya, artinya ada beberapa detail yang mungkin tidak perlu kita hafal ya, dan detail ini bisa disampaikan lewat PowerPoint. Ketiga, nah ini masalah waktu. Ini seringkali terjadi ya, misalnya contoh ketika saya ketemu kliennya bilang, Pak Yusuf, kami setelah ini ada meeting ya, jadi Pak Yusuf punya waktu 1 jam. Nah, waktu 1 jam ini biasanya saya gunakan presentasi sekitar 30 menit ya, 30 menit kemudian adalah tanya jawab. Nah ini ya, nah ini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini. Kalau kemudian presentasi kita terlalu singkat ya, misal tinggal 5 menit, 10 menit ya, eman sekali ya, karena bisa saja mungkin gagasan kita yang mau kita sampaikan, pengaruh kita, mempersuasi kita yang mau kita lakukan belum maksimal karena kita tadi itu takut waktunya habis. Nah, sehingga ternyata presentasinya singkat ya, sehingga cuma 5 menit, 10 menit selesai. Nah, sehingga mereka yang mendengar ini masih belum terlalu paham ya, sehingga mereka mengira-ngira, karena belum paham mereka kemudian mengira-ngira karena belum dijelaskan. Wah, ini jadinya nanti malah kemudian hasil yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi kalau misalnya kita terlalu panjang waktunya sudah habis, kita belum menjelaskan semua, maka time management ini perlu. Bapak Yusuf, apa hubungannya dengan PowerPoint? Nah, PowerPoint ini membantu time management ya, Jadi contoh misalnya gini, diberi waktu 1 jam, 1 jam saya presentasi selama misalnya 30 menit, maka saya membuat slide ya, PowerPoint frame ya, slide ya, itu mungkin sekitar 30 slide ya. Kenapa 30 slide? Anggap saja 1 slide kita presentasikan selama 1 menit. Nah gitu, ada yang mungkin yang cepat ya, judulnya mungkin cepat gitu ya, tapi mungkin ada yang lebih lama ya, sekitar itu. Nah, sehingga kita bisa membuat apa namanya, time manajemennya lebih pas. Oh, pas setengah jam. Atau kita sudah tahu ya, oh bagian ini cepat kita cepetin, tapi ini bagian lambat dan setelah ini selesai. Nah, itu. Sehingga kita tahu, misalnya Pak Yusuf waktunya habis, ya nggak masalah, setelah ini habis kok ya, karena dia tahu bahwa memang mau habis. Nah, seperti itu. Jadi dengan menggunakan presentasi ini, menggunakan PowerPoint ini, kita bisa melakukan manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting ya, karena memang tidaklah bebas gitu ya. Di kelas pun kadang-kadang saya ngomong presentasi 5 menit gitu ya, karena memang dengan kelompok-kelompok lain yang masih banyak ya, kayak gitu, sehingga perlu manajemen waktu ya. Yang keempat akan lebih menyenangkan, lebih menghibur. Sesuatu kalau menyenangkan kan enak ya, nggak bikin bosan ya. Akan lebih menyenangkan kalau kemudian PowerPoint itu ditambahin gambar dan mungkin video, sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, kalau kalian tidak seperti itu, hanya dengan teks, ya itu tadi bisa menjadi bad, bisa bikin apa, boring, bikin sleepy, ngantuk, bosan kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kepotong kalian ya,
adalah bisa memberikan ya, memberikan impresi ya. Impresi itu kekaguman, ketertarikan, impresi ya, membuat terpesona gitu. Dan long lasting remember ya, long lasting remember itu menjadi lebih ingat yang lebih lama. Ketika kalian menjelaskan tanpa PowerPoint ya, yang mereka ingat itu sedikit ya, sedikit dan kemudian sebentar ya, beberapa waktu kemudian mungkin lupa. Kalau kita menggunakan presentasi ya, akan lebih mereka mengingat ya, lebih paham, impress ya, dan juga lebih lama mereka itu mengingat. Oh ya, Pak Yusuf dulu itu kenapa PowerPoint harus baik itu loh. Waktu Pak Yusuf itu presentasi itu ada gambarnya orang tidur semua satu kelas itu. Ini mungkin diingat ya, gambar itu diingat dan kemudian sampai presentasi saya jadi sak kayak Pak Yusuf bilang gitu, karena ya itu diingat karena ada gambarnya yang satu kelas semua tidur kayak gitu. Maka sebenarnya PowerPoint ini yang mungkin perlu kalian catat ya. Oh ya, PowerPoint presentasi hari ini belum saya upload ya. Setelah ini mungkin setelah saya upload setelah selesai kuliah ini ya. Yang mungkin perlu dicatat adalah ini. Ya. Yang pertama adalah berkaitan PowerPoint yang salah dan yang benar. Ya. PowerPoint yang menurut kita paradigma yang benar seperti ini dan paradigma yang ini salah. Yang pertama yang salah, PowerPoint itu bukan prompter. Ya. Prompter itu prompter itu berkaitan dengan tahapan-tahapan di prompter ya, apa yang kita mau sampaikan itu semuanya kita sampaikan. Nah itu prompter ya, bukan ya. Dan juga bahwa PowerPoint itu bukan handout itu kayak buku dokumen ya, itu bukan ya. Dan PowerPoint ini yang terjadi bukan data dump ya, yang hasil statistik, hasil data-data gitu, itu dimasukkan semua seperti yang tadi saya contohkan tadi ya, sampai berapa persen semuanya, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi sekali lagi PowerPoint itu bukan prompter itu disampaikan gitu, divisualisasikan, dikeluarkan semua, bukan ya. Bukan juga handout. PowerPoint itu bukan dokumen ya, seperti Word tapi di versi PowerPoint, bukan. Dan juga bukan semua data dimasukkan di itu data dump ya. Tapi yang PowerPoint yang benar itu adalah memvisualisasi ide ya, memvisualkan sebuah pikiran, sebuah pesan yang kemudian mereka menjadi paham ya. Kemudian ini yang penting, PowerPoint itu great key point. Poin itu adalah poin itu yang penting ya. Dan ini poin yang penting pun masih adalah key yang kuncinya. Poin yang penting yang menjadi kunci itu aja ya. Kayak seperti ini saya bilang, prompter help to 1, 2, 3 ya. Ya visual great kayak gitu. Ini pendek-pendek ini. Ya, ini itu yang namanya visual idea. Sekali lagi itu ada semuanya penjelasannya itu di otak kita. Jadi mereka akan lebih melihat kita ya, dibanding melihat PowerPoint. Kemudian berikutnya adalah impress, membuat mereka terkesan, membuat mereka terpesona, membuat mereka paham lebih mudah itu. Jadi PowerPoint itu tujuannya itu. Ya, tujuannya itu. Dan yang memang sering saya lihat itu ya kayak yang kiri itu. Apalagi handout itu. Jadi dari Word langsung di copy paste dimasukkan. Jadinya apa? Mereka membaca, presenternya membaca PowerPoint. Audiensnya membaca PowerPoint, balapan ya. Ketika lagi baca PowerPoint, mereka tidak memperhatikan presenter. Kayak apa presenter gak penting, karena apa? Saya sudah cukup membaca dari presenter selesai. Jadi ketika saya baca PowerPoint-nya selesai, kemudian saya tidak fokus atau tidak memperhatikan presenter bermain atau apa, karena saya sudah paham. Nah itu. Tapi kalau PowerPoint hanya key point, ketika membaca ya nggak paham, maka harus perhatikan pada presenter ya, karena semua hal yang terkait dengan penjelasan itu ada di presenternya ya. Jadi tolong ini dicatat ini karena penting ya.
Jadi PowerPoint itu adalah visual ideas, great key point, dan impress, bukan prompter, bukan handouts, apalagi data dump. Oke, berkaitan dengan PowerPoint, ya, berkaitan dengan PowerPoint. Apa yang membuat atau apa yang membuat jengkel, apa yang menjengkelkan dengan sebuah presentasi, ya, apa yang membuat jengkel dengan presentasi? Yang pertama, speaker membaca presentasinya, ya, itu sekitar 62%. Ya, menurut survei, kebanyakan speaker membaca slides. Kenapa mereka membaca slides? Tadi, ya, lack of preparation, data dump, ya, semuanya disampaikan itu, takut nggak tahu, jadi dimasukkan, dan mereka membaca slide. Ini yang kurang bagus, karena slide itu hanya sebagai alat bantu, visual aids, ya. Kemudian berikutnya, yang kebanyakan juga adalah text so small, couldn't read it. Teksnya terlalu kecil, hurufnya terlalu kecil, sehingga tidak bisa dibaca. Bisa dibaca kalau kita lihat langsung di PowerPoint. Ya, maksudnya kita bikin di komputer gitu, kita bisa baca. Tapi ketika dipancarkan, apalagi di ruang yang cukup luas, ya, yang paling belakang, nggak akan kelihatan. Ya, nggak akan kelihatan. Ya, nah ini. Kenapa kok tulisannya kecil? Ya tadi, karena kontennya itu adalah semua data dump. Karena supaya cukup, hurufnya menjadi kecil, dikecilkan. Nah, kalau kita hanya key point aja, poin-poinnya aja, maka kita bisa besarkan, karena masih banyak ruang. Tapi kalau semua informasinya kita masukkan sebagai handout, supaya cukup, hurufnya kecil. Gitu. Sehingga ketika kecil, nggak bisa terbaca. Ya. Saya biasanya kadang-kadang mengetes, yang belakang bisa baca nggak PowerPoint saya, gitu. Itu untuk mengetes apakah bisa dibaca atau tidak, ya. Nah, itu kalau terlalu kecil, nggak bisa dibaca, mereka kemudian hilang konsentrasi, nggak fokus, kemudian ramai, ya. Kocok aku, nggak rungokno wis gitu, main aja lah gitu, apalagi diajak omong. Sehingga yang fokus hanya di depan karena bisa baca, yang belakang, tengah nggak bisa baca. Ya, ini kesalahan yang paling banyak terjadi. 1-2 ini paling banyak terjadi, ya. Karena berkaitan tadi itu, kenapa bad? Ya ini, ya, speaker read slide. Kedua, text so small, terlalu kecil, ya. Kemudian yang ketiga adalah nggak bisa dibaca, ya, nggak dibaca karena bisa jadi adalah pemilihan warna, ya, pemilihan warna yang kurang tepat, ya, kurang tepat, ya, itu, ya. Jadi kalian bisa memilih warna yang pas, yang kira-kira kemudian tidak mengakibatkan susah dibaca, ya. Kemudian berikutnya, ya ini, karena tadi itu data dump, handout, ya, handout itu yang dokumen itu, yang kayak kalian tugas itu handout, PowerPoint, handoutnya dimasukkan di PowerPoint, jadinya full kalimat, ya, full kalimat, bukan poin-poin saja. Ini sekitar 39%. Kemudian berikutnya ini khususnya bagi apa yang baru belajar PowerPoint. Untuk kalian mungkin sudah enggak, ya, tapi kalau misalnya anak-anak SMA atau yang pertama kali mereka presentasi dengan PowerPoint, ini kebanyakan itu, ya, terlalu banyak animasi, ya, animasi, sehingga mereka memanfaatkan itu semua karena barusan, wah keren ini, gitu. Kemudian diagram yang dibikin itu terlalu kompleks, ya, nggak dibikin sesuatu yang simpel. Nanti kita belajar, ya, bagaimana bikin diagram yang simpel. Yang lebih penting adalah mereka kemudian paham dengan presentasi kita, ya. Nah, sekarang permasalahan kesalahan yang sering terjadi, ya, permasalahan yang sering terjadi ketika kita bikin PowerPoint, ya. Yang pertama, kesalahan yang sering pengalaman, poor knowledge of the topic, ya. Ini karena mereka tadi lack of preparation, ya. Misalnya kalian disuruh, anggap itu kayak kemarin lah tugas, tolong jelaskan tentang public speaker di negara Amerika Latin. Nah, ini nggak tahu, mungkin yang mengerjakan orang lain seperti itu, atau nggak tahu lah, sehingga kita nggak menguasain, ya. Nah, padahal kita harus menguasain, ya. Maka memang nggak bisa mendadak, ya. Maksudnya
Pak Yusuf langsung bicara gitu, kecuali kalau sudah pengalaman gitu ya. Dia langsung bisa bicara, dan yang dibicarakan pun itu bukan sesuatu yang baru, itu sudah pernah disampaikan tapi di lain tempat, tapi orang yang ini yang dengerin ini nggak tahu gitu. Tapi kalau materinya itu diminta baru, Pak Yusuf tolong ngomong tentang masalah nuklir gitu, bahaya nuklir terhadap lingkungan gitu, ya saya gelagapan ya. Bahkan sekelas siapapun public speaker yang handal pun, kalau kemudian materinya baru langsung tanpa persiapan, ya pasti gelagapan ya. Maka memang dengan adanya persiapan ini, maka kita lebih paham ya, lebih menguasai tentang pengetahuan kita tentang topik ya. Solusinya tadi itu, prepare yourself, persiapkan diri ya. Kemudian jangan membaca ya, karena kita kurang persiapan, terus kemudian kita takut bahwa kita nggak mampu, maka semua materi kita masukkan di presentasi, di PowerPoint, kemudian kita baca ya, itu. Maka harusnya jangan baca slide ya. Nah, jadi ketika kita mempresentasikan, kita lihat matanya audiens, bukan lihat slide yang ada di belakang kita ya. Karena kita juga nggak paham gitu. Kemudian tidak perlu handout, nggak perlu handout itu, nggak perlu dokumen itu dibagikan dulu ya, nggak perlu dibagikan dulu. Kalau mereka dibagikan dokumen dulu, mereka nanti akan baca dokumen kita dan tidak memperhatikan kita. Kalau tidak memperhatikan mereka nggak fokus ya. Demikian juga kalau saya ya, kali mungkin semester ini ya, karena memang permintaan dari kampus ya. Kalau saya sih biasanya kayak PowerPoint yang saya jelaskan ini saya upload setelah presentasi ya, setelah saya jelaskan baru saya upload. Kalau saya saya upload dulu, kalian nanti buka ya, bahkan kalian ini contoh present slide di no handout, kalian mungkin sudah membaca slide-slide di depan saya ini gitu. Nah, ini yang kemudian tidak fokus. Nah, maka kalau saya, kebiasaan saya itu PowerPoint itu tidak saya bagikan dulu di kelas-kelas, kecuali mungkin kecuali semester ini ada beberapa materi kemudian yang sudah saya upload semua ya, itu ya. Saya biasanya memang saya upload setelah presentasi supaya kalian fokus di presenternya, di sayanya ya, di kitanya ya, bukan pada handout ya. Kesalahan yang kedua adalah background yang kurang tepat ya. Contoh seperti ini simple ya, real sample, saya ambil dari internetnya seperti ini ya. Nah, ini sudah tulisannya kecil, kalimat ya. Ini dan tulisannya mudah ya, tulisan putih terang ya. Backgroundnya juga cukup terang ya. Kalau kita dekat kayak kalian ini yang lihat di monitor, baik di HP atau mungkin di laptop, nggak masalah. Tapi ketika itu dipresentasikan lewat PowerPoint di proyektor dan duduk di belakang, mungkin nggak akan pas ya, nggak akan pas. Jadi kalau bisa ini backgroundnya mudah, tulisannya jangan mudah ya, mungkin gelap ya, hitam, kita akan lebih terlihat. Atau mungkin jangan yang hitam, mungkin kuning atau orange kayak gitu, yang benar-benar bisa baca. Intinya jangan sampai background kita itu mengganggu tulisan kita. Sekali lagi, background itu hanya sekedar background kita itu hanya sekedar tadi itu bikin sesuatu yang fun, tapi jangan sampai kemudian pesannya itu tidak sampai. Karena apa? Pesan tidak sampai karena nggak bisa melihat ya, karena misalnya tidak bisa kebaca. Sekali lagi, ini bukan yang saat ini ya, kalau pakai laptop ini kayak saya juga bisa membaca, tapi di proyektor, diproyeksikan lewat proyektor, dan kadang-kadang proyektornya kurang bagus ya, kurang bagus. Kayak di kampus itu ada beberapa kelas yang menurut saya kurang bagus ya. Memang nggak semua, mungkin sudah terlalu lama atau mungkin perlu di adjust lagi atau apa kayak gitu, sehingga apalagi ini ya, di kelas ini jarang dipakai sekarang proyektornya ini mungkin nggak tahu ini nanti ini sehingga kurang bagus. Nah, yang di belakang, yang duduk di belakang nggak akan bisa terlihat kan, karena layarnya itu kan sudah disediakan di kampus. Kalau saya kuliah itu ditarik dulu. Nah, itu ya, yang pagi itu pasti tarik dulu ke bawah, itu nggak besar layarnya ya, mungkin seberapa ya, kayak gitu. Itu kalau
di depannya mungkin kelihatan, yang agak jauh nggak kelihatan ya, apalagi dengan menggunakan background seperti itu. Oke, sebentar, maaf. Tadi ada yang ngomong tadi tentang apa ya? Tadi kok saya tidak fokus tadi. Nggak fokus. Tadi ngomong apa tadi ya? Ada kayak tadi barusan ada omongan. Siapa tadi? Saya Pak yang tadi itu. Ya, Eli. Ada apa, Eli? Kamu mau tanya apa? Tidak, bukan tadi yang tadi Pak, Bapak bilang untuk apa yang fokus di kampus itu yang masih lama katanya. Itu yang harus di-upgrade nanti begitu. Oh iya. Kamu pakai apa ini, Eli? Kok tumben suaramu kok agak ini mendem, nggak kayak biasanya. Pakai headset Pak. Oh, pakai headset. Oh iya, biasanya agak jelas suaramu, kok sekarang kurang jelas. Ya benar, Eli. Ya. Tapi Eli kan berarti sudah pernah kuliah online ya di kampus? Offline. Pernah kuliah offline? Ya pernah waktu semester 1-2. Oh ya, itu mungkin kalau Eli sudah punya pengalaman ya. Mungkin kalau kalian ini kan baru semester 1 ini ya, nah ini mungkin belum pernah sempat offline. Nah ini memang ada beberapa, tapi memang sih kadang-kadang yang memang begitu, apalagi kalau yang teknologi yang lama sudah dipakai lama, warnanya kadang-kadang pudar atau apa ya. Jadi penting juga ya untuk memperhatikan PowerPoint kita, masalah teks sama background. Solusinya tolong dipaskan antara ide kita dengan background ya. Kalau ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya ini sebenarnya ya. Ini kan bicara tentang brand blogging ya. Tapi background image-nya itu adalah angkasa luar ya, bumi dilihat dari luar. Ini kan nggak pas ya. Mungkin akan lebih tepat kalau kemudian ini masalah blogging yaitu menulis, itu mungkin gambar ada seseorang yang mungkin mengetik pakai komputer atau mungkin buku atau apa, meskipun blogging itu tulisan tapi di internet ya, itu kan lebih tepat, atau komputer atau apa gitu, dibanding angkasa luar. Ini kurang pas ini menurut saya ya. Kemudian berikutnya adalah kalau bisa avoid ya, menghindari terlalu banyak warna ya, warnanya semakin banyak gitu. Mungkin warnanya beberapa aja ya, kalau perlu dimonoton ya, diduotone ya. Kalau saya kadang-kadang saya warnakan menjadi hanya 2 warna ya, misal hitam dengan warna, bukan black and white tapi white dengan blue atau apa ya. Kesalahan yang ketiga, nah ini, yaitu adalah jenis font dan teks ya, terkait dengan jenis font. Solusinya, jangan menggunakan font-font yang sifatnya fancy. Ya, kalian mungkin sudah belajar tentang font ya. Ada berapa jenis font, Eli? Kamu kan sudah semester berapa ini? Ada berapa jenis font? Ada berapa jenis kategori font yang kita kenal? Bukan jenis font ya, kategori. Ada 4 kalau nggak salah, ada 4 kategori. Ingat? Eli, tahu? Ya, jadi font itu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah satu itu sans serif, serif ya. Serif itu berarti ada kayak ujung-ujungnya itu ya, contohnya kayak Times New Roman itu. Kemudian sans serif ya, sans serif itu adalah nggak ada ujung-ujungnya ya, kayak Arial kayak gitu. Kemudian adalah fancy ya, fancy atau apa namanya, yang modelnya fancy itu adalah yang modelnya kayak apa ya, mungker-blungker atau tulisan tangan, itu namanya fancy ya. Kemudian ada dekoratif, yang baru-baru adalah masuk di dekoratif ya, jenis-jenis yang font yang baru itu jenis 4 ini. Lah, kalian pakai yang mana? Yang paling, kalau untuk PowerPoint yang lebih tepat adalah sans serif ya, seperti apa, huruf Futura, Arial, Helvetica kayak gitu ya. Apa itu, pokoknya jenis kalau bisa apa namanya, sans serif ya. Jangan terlalu jangan serif, apalagi menggunakan fancy itu kayak tulisan tangan ya, tulisan tangan.
Berikutnya adalah, nah ini contoh, ini jenis huruf-huruf yang fancy ya. Kalau yang bawah mungkin kalian tahu jenis font apa ini yang bawah, Ventina? Noven? Apa itu yang bawah? Jenis font apa yang bawah sendiri? Iya, Dimas? Kurang tahu ya. Soalnya aku biasanya pakai Times New Roman dong. Oh, Times New Roman nggak pas untuk PowerPoint. Dimas, mau jawab? Comic Sans, Pak. Yes, betul sekali. Comic Sans. Pasti kalian sudah. Ya, betul sekali. Ya, Dimas pasti sudah menguasai ini. Ya, benar ya. Ini jenis font Comic Sans ya, sudah tulis seperti itu. Nah, ini jenis termasuk fancy ya. Ya, ini contoh ya. Jenis ini saya ambil dari internet juga ini. Nah, ini jenis fontnya ini sebenarnya ini fancy ya. Jenis fontnya fancy. Yang atas, yang bawah sebenarnya nggak fancy, tapi itu serif itu ada ujung-ujungnya ya. Kemudian, nah ini kalau saya ini ya, karena saya bilang tadi hurufnya jangan terlalu kecil. Kalau bisa besarnya minimal kalau di PowerPoint itu pakai poin ya, yaitu 20 poin. Ya, bahkan itu kalau kepepet ya, tapi kalau bisa minimal itu sekitar 28 poin ya. Kalau 20 poin itu masih kecil sebenarnya ya, tapi masih bisa terbaca ya. Yang terjadi kadang-kadang 14, 18, 16 gitu. Kalau bisa 28 ya, minimal 20 lah, tapi kalau yang ideal itu di atas 28 ya, itu terbaca ya, agak jauh tuh terbaca ya. Nah ini contoh ya, 20 poin itu yang merah ya, saya sekitar 28 ya. Pak Yusuf yang 10 terlihat, iya, karena kalian mungkin melihatnya dengan komputer atau menggunakan monitor, tapi kalau sekali lagi tidak begitu. Nanti kan kita akan presentasikan dengan proyektor ya, proyektor, dan proyektor itu kualitasnya bermacam-macam ya. 10 poin itu ya kita bisa melihatnya di laptop kita, di monitor kita, belum tentu akan bisa terlihat ya. Ya, menurut saya yang minimal itu sekitar 28. Syukur-syukur besar ya, kayak 48 ini jelas kebaca. Tapi kalau misalnya kontennya cukup banyak, konten 48 itu nanti ya kontennya nggak bisa dimasukkan. Maka sekali lagi PowerPoint kalau bisa bukan data dump, bukan handout, tapi create key point, poin-poinnya aja. Nah ini contoh, ini real, ini saya ambil dari internet ini ya. Apa namanya, PowerPoint-nya orang ini saya buat contoh. Ya kan saya tidak memberikan namanya siapa kan, ya apa, nggak nyinggung saya. Saya cuma ngambil contoh dari internet, saya ambil kayak begini. Ini contoh. Ya hurufnya kecil ini karena apa? Semua masukan di dalam ini ya, semua data dump gampangnya. Terus kemudian kayak handout dimasukkan, takut. Jadinya kecil-kecil kayak gini ya, kecil-kecil kayak gini, nggak kebaca. Dan kemudian orang membaca di sini ya pelan-pelan, akhirnya presenter nggak diperhatikan, presenter ngomong nggak diperhatikan karena mereka asik membaca. Kesalahan yang keempat, terlalu banyak bullet ya, terlalu banyak peluru, apa ya, titik-titik itu namanya bullet ya. Katanya si bullet Michael Geraldine. Ya, ini seperti ini contoh. Yang dimaksud dengan bullet ini ya. Ya ini ya, kotak-kotak, terus apa, centang ini ya, terus hijau, ini namanya bullet. Ya, bullet yang seperti ini, bullet seperti ini apa namanya, nggak terlalu banyak seperti ini juga kurang bagus. Ini juga saya ambil contoh ya, langsung real di internet kayak gini. Nah ini mungkin biasa kita lakukan. Ini boleh teman-teman kalau kalian lakukan di dokumen, tapi kalau PowerPoint jangan, karena merasa bahwa PowerPoint adalah presenter dari dokumen, akhirnya kalian copy paste sampai seperti ini, sampai yang paling bawah, ini terlalu kecil, ini nggak bisa kebaca ya. Jadi jangan terlalu banyak bullet ya. Ya ini kotak nomor 1, kotak biru, kemudian di bawahnya sub lagi yaitu centang, di bawahnya sub lagi yaitu bullet hijau. Ini terlalu banyak bullet ya. Masalahnya memang kalau kadang-kadang kita bikin PowerPoint, ketika kita bikin new slide ya, Ctrl M ya, kalau saya hafalkan ya, atau kalian mungkin klik new slide gitu ya, maka akan mendapatkan seperti ini. Nah,
ya, defaultnya ya dari PowerPoint sudah disiapkan. Kita diberi judul, kita memberikan kontennya sudah disiapkan seperti ini ya ini. Makanya paling enak adalah ketika kita bikin PowerPoint, layoutnya blank, ya, layoutnya blank, biar kita berpikir kreatif memasukkan seperti apa. Tapi kalau sudah disiapkan seperti ini, konten dan headline kalau nggak salah, jadinya seperti ini normalnya. Kita Ctrl M, new slide sudah disiapkan sama PowerPoint bentuk seperti ini. Ya. Kesalahan yang kelima, terlalu banyak kata. Ya, terlalu banyak kata, ya seperti tadi saya bilang tadi, mungkin takut nggak hafal atau PowerPoint-nya hanya sebagai data dump atau handout ya. Padahal banyak kata itu bikin boring ya, seperti ini contoh, ini sambil juga dari internet ya. Banyak ini mungkin it is essential bla bla bla, ini poinnya apa? 1. The receptionist of the, ini poinnya 2 apa? Gitu aja. Nggak perlu itu. Nanti detailnya yang seperti ini ada di otak kita ya, biarkan yang kita menjelaskan ya. Nah ini kenapa kok saya selalu bilang jangan memasukkan konten terlalu banyak di dalam PowerPoint ya. Ini kesalahannya ini karena apa? Ketika kita sampaikan data kita sebagai data dump atau sebagai handout ya, maka mereka akan membaca ya, audiens kita akan membaca, dan kecepatan membaca ini lebih cepat ya, sekitar 250 kata per menit. Sedangkan kita ngomong, apalagi dengan menggunakan gaya presentasi, bukan ngomong yang biasa ya, itu sekitar 150 kata. Apa yang terjadi? Ketika kita mau mulai buka news slide baru ya, bukan dengan banyak teks, orang-orang sudah masuk ke presentasi kita, lihat slide kita, kemudian mulai membaca. Nah, ketika mereka membaca, mereka fokus dengan apa yang mereka baca dan tidak seakan-akan mereka tuli dengan apa yang kita sampaikan ya, karena berusaha untuk fokus itu ya, karena membaca itu, dan karena membaca itu lebih cepat, jadinya kita presenter mungkin masih baru membaca kalimat yang pertama, sedangkan audiens sudah membaca mungkin sudah di tengah-tengah, jadi saling kebut-kebutan. Jadi apa yang terjadi? Ketika mereka sudah membaca selesai, mereka sudah paham, karena itu sebagai handout ya, bukan presentasi. Mereka paham. Ketika paham selesai, mereka tidak memperhatikan kita, karena merasa bahwa oh itu yang nanti akan dijelaskan, dan mereka pun para presenternya juga membaca. Nah, kalau mereka membaca, saya duluan membaca, selesai. Apa artinya? Artinya kalian semuanya gak ada gunanya, useless. Ngapain kalian jadi presenter? Mau ada handout yang model PowerPoint. Yuk kita sama-sama membaca. Lah kalau kemudian sama-sama membaca, gak ada gunanya ya kita. Gitu. Kita berdiri di depan, tapi ketika mereka sudah selesai membaca slide, kemudian tidak memperhatikan kita. Ya, karena itu sudah halaman bukunya gampangannya, sedangkan kita hanya membacakan, sama-sama membaca saya lebih cepat, berarti kita nggak ada gunanya ya. Sekali lagi ini yang selalu saya tekankan, kenapa PowerPoint jangan seperti handout, karena kalau kemudian kita balapan baca, kita kalah ya, karena membaca itu lebih cepat dibanding bicara ya. Bicara itu bicara normal loh, apalagi dengan bicara penjelasan ya, bicara penjelasan. Kesalahan yang terakhir, yang keenam adalah knowing effect ya. Ya tadi saya bilang mungkin baru mengenal dengan PowerPoint, kemudian bikin efek ya, seperti ini atau seperti ini. Ya. Apalagi ini, ya Allah, kapan selesainya ini Pak? Kayak gini ya, kapan selesainya? Keren ini Pak Isami ya, keren, tapi ini menjengkelkan. Solusinya adalah efek boleh, tapi gunakan secara bijaksana ya. Terus kemudian kalau bisa sedikit menggunakan seperti animasi seperti itu. Animasi boleh ya. Dan ini jangan menggunakan sound effect kalau saya ya. Kadang-kadang bikin kaget ya. Bikin kaget saya pernah itu. Kaget ya. Langsung kaget. Karena ada mungkin lamun atau apa. Jadi kalau bisa nggak usah sound effect. Padahal bisa masukkan sound effect. Oke. Teman-teman, hari ini kita belajar itu ya,
Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Renata, ketua kelas kita, ada yang mau disampaikan mungkin? Mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Jadi kita mungkin 2-3 pertemuan ini kita akan bahas tentang presentasi di ruang lingkup kecil. Ya, meskipun namanya public speaking, yang mungkin bayang kita sebagai presenter atau apa, tapi yang justru kita lakukan nanti adalah public speaker dalam ruang lingkup kecil, ya. Minimal sekelas, ya, mungkin malah dengan beberapa klien mungkin malah cuma 2-3 orang ya presentasi, tapi itu yang mungkin akan sering kita lakukan dibanding misalnya ya apa-apa, insya Allah mungkin kita akan juga mungkin jadi orator, menjadi public speaker, ya, menjadi mungkin motivator, bisa menjadi anggota DPR, ya, juru kampanye, ya, itu nanti. Tapi yang jelas sudah kita lakukan dan mungkin itu yang sangat sekarang kita butuhkan adalah melakukan presentasi di ruang lingkup dan menggunakan PowerPoint, ya. Kalau misalnya kita jadi juru kampanye ya nggak pakai PowerPoint, ya. Mereka akan melihat kita, mereka mendengarkan ucapan kita, ya. Sedangkan di kelas-kelas yang sempit untuk sesuatu yang hal kita perlu presentasi menggunakan alat bantu, yaitu seperti kayak PowerPoint. Dan itu manfaat dari PowerPoint adalah mengurangi ketegangan kita, mengurangi nervous kita, kemudian membantu mengingatkan apa-apa yang mungkin detail, ya, penjelasan detail, angka-angka yang sangat spesifik yang mungkin tidak perlu kita hafalkan, kita sampaikan di dalam presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhirin pertemuan pagi ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.